Kita pertama ketemu itu waktu Devina ini baru masuk pra-remaja ke remaja. Pra-remaja ke remaja. SMP berarti kira-kira. SMP kelas 2 ya. Iya, Oke, saya masih SMP. unyu-unyu. Saya SMP. Dia masih Oke. dikenalin, terus aku dari saat itu udah seneng sama DE gitu. Oh, mau masuk kuliah. Oke. Sampai pada akhirnya aku memantapkan hati untuk pacaran sama Devina itu Januari 2015. Wah, tanggalnya hafal. Iyalah. Kalau nggak dihafal, Les. Oh iya. Ya. Hafal lah. Kalau hafal gini, Iya. kalau Oke, ini nih yang jadi pasangan yang memang Tuhan coba kasih untuk aku ini. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu mantap melangkah ke jenjang itu? Satu hari itu aku doa ke Tuhan. Tuhan, aku lelek memang ngambil siapa Devina. Ya siapa namamu? Siapa namamu? Ya. Lancarkanlah. Oke. Tapi lek enggak ya wis gitu. Jauhkan. Ya wis dekatkan. Hari ini hari yang spesial karena kita kedatangan dua orang insan yang telah dipersatukan Tuhan di dalam sebuah pernikahan yang kudus. ngomongnya nguyuwe akeh nguyuwe. Ya soalnya kan kita sudah kenal lama nih. Boleh nggak sih kenalin dulu nih diri kalian nih? Boleh. Siapa nih dua orang ini nih? Namaku Denny. Ya, Halo Denny. Sudah nikah? Sudah. Oh, congrats ya. Iya. Nikahnya sama siapa? Ini sama sebelah saya. Oh ini. Ini perlu ya? Ya perlu lah. Orang nggak tahu siapa kamu. Sorry. Nama saya Devina, istrinya Denny. Makasih sudah sangat Perkenalan menjelaskan. Ini dua orang sahabat lama, ya sampai sekarang lah ya, nggak lama doang ya. Sahabat dari lama. Dari lama sampai sekarang, untungnya ya. Untungnya. Nah, hari ini secara khusus nih, aku pengen coba kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan kalian. Kalian BTW sudah married berapa lama ini ya? Kita married udah 14 bulan. 14 bulan? Iya. 14 bulan berarti 1 tahun 2 bulan lebih. Ya, betul. Mantap. Lah kira-kira boleh nggak sih diceritakan dulu sebelum kalian married, ketika kalian pertama kali kenal, kalian saling mengenal, terus pacaran tuh kapan, pada saat kapan, dan bagaimana prosesnya itu kok bisa sampai sekarang ini? Coba Betul, mungkin. ya, silakan, Dari Pak. Denny dulu lah. Kepala rumah Jadi tangga. kita pertama ketemu itu waktu Devina ini baru masuk pra-remaja ke remaja. Pra-remaja ke Perkenalan. remaja. SMP berarti kira-kira. SMP kelas 2 ya. Iya, Oke, saya masih SMP. unyu-unyu. Saya SMP. Dia Oke. masih dikenalin, terus aku dari saat itu udah seneng sama DE gitu. Oh, wis lumayan ngincer gitu loh. Berarti ketemunya pada saat kalian masuk remaja bareng ini Ya, jadi ceritanya aku ya? duduk, dia dikenalin di depan. Dia udah remaja, aku tuh pra-remaja yang baru naik gitu loh. Oke, cutting nih, kakak Iya tingkat dong. ini. Cutting ya. Kakak tingkat. Apa kager kakak gereja. Oke, jadi waktu ini baru masuk pra dikenalin sama anak-anak di remaja termasuk kamu. Oke, kamu langsung siung gitu ya. Gitu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Waduh. Enggak ya. Ya Oh, gitu iya. lah. Terus Oke. deketnya waktu kita di camp. Iya, itu kapan tuh setelah kamu kenal itu kira-kira? Eh, Setahun, 2 tahun? Setahun ya, hampir setahun. Hampir setahun. Hampir setahun kita ada camp, terus kita deket gitu. Tapi ya namanya cinta ya masih cinta-cintaan gitu lah, masih Cinta monyet, Iya, cinta monyet. Bukan cinta monyet, tapi Oh, ya bukan. masih sama-sama apa ya, si nome ya, si muda nih gitu loh. Maksudnya sama-sama kayak nggak tahu cinta yang sebenarnya itu ya apa sih? Oke. Yo kayak seneng-senengan gitu. Ah, iya, cinta monyet bener. Masa Ya, salah? ya, Masa salah? benar. Tapi aku bukan monyet. Oh, by the bukan way. monyet, sorry ya. Cinta perasaannya kayak monyet. Iya. Oke, Terus oke, habis oke. itu kita deket, tapi banyak lah up and down-nya kita. Oke. Kita waktu udah kenal 2009 itu terus belum pacaran ya itu ya.
belum pacaran sampai pada akhirnya ya 2009 tuh berarti kamu waktu itu masih sekolah atau sudah kuliah? hampir kuliah. Hampir kuliah ya, Iya. berarti SMA kelas 3, kelas 2 mungkin Ya, ya. mau masuk kuliah. Oke. Sampai pada akhirnya aku memantapkan hati untuk pacaran sama Devina itu Januari 2015. Wah, tanggalnya hafal. Iyalah. Kalau nggak dihafal, Les. Oh iya. Ya. Hafal lah. Kalau hafal gini, Iya. kalau 2015 itu kita memantapkan hati. Oke, berarti 2015 itu pada saat kamu sudah kuliah berarti atau belum? Push. Ya sudah Sudah ya, kuliah, sudah kuliah, sudah lulus belum kan? Belum. Oh, belum. Ya. Oke. Jadi pada saat kuliah akhirnya kamu memantapkan, oke Ya. nih, aku harus tembak dia ini. Oh, jadi Ya. jadiannya pada saat itu ya. Ya, jadiannya pada saat itu terus kita ya belajar banyak. Butuh Oke. waktu banyak lah. Ya. Sampai akhirnya sampai sekarang ini. Sampai sekarang Iya. ini. Oke. Sekarang kalau dari sisi mempelai wanita. Coba diceritakan kisahnya. Kamu mengenal abang satu ini nih gimana prosedurnya? Sama ya, berarti kan harusnya fasenya sama pada saat kamu naik ke remaja ya. Iya, tapi mungkin waktu dia lihat aku yang 2008 itu aku nggak tahu ya. Oh, kamu kenalan tapi kamu belum Iya, aku melihat dia. dikenalkan tapi kan orangnya wake Ya. pas remaja. Nah, aku nggak ngerti. Ya, satu dari sekian ratus ribu pria ya di sana ya. Betul. Nah, baru kenalnya memang yang 2009 itu. Oke. Ya enggak sih sebenarnya sebelumnya kayak wes sepelayanan bareng gitu. Tahu lah, bukan Mek kenal tahu, tapi tahu. Oh, ini Ya. si Abang Denny Oh, nih. ini si acara. Soalnya kan dulu Oh, si saya si acara. acara. Oke. Jadi PU. PU. Acara ngerangkep PU kamu. Kan. Salah si acara itu pas pemuda sih, sorry. Oh, Acara kelas oke. pemuda. Ya. Berarti waktu masih remaja dia jadi PU. Ya. Oke, tahu Pengurus nih. lah, pengurus. Pengurus ini Nah. tahu si PU nih, tapi ya cuma tahu terus akhirnya pada saat tadi camp itu ya acaranya ya. Ya itu yang lebih Intens. mengenal. Oh, lebih mengenal. Oke. Setelah mengenal akhirnya mengikuti fase yang Yes, Denny itu ceritakan fasenya itu ya. dia. Oke. Luar biasa sekali ini dua orang pasangan yang up and down. Nah, kira-kira di dalam perjalanan kalian tadi kan kalian bilang ada up and down ya kan? Boleh nggak diceritakan sedikit kira-kira up and down-nya itu seperti apa ya? Terus chemistry-nya itu kalian baru bener-bener tadi mantap di Januari ya? Januari 2015. Di Januari 2015 itu apa yang membuat si Abang Denny ini kayak oke, ini nih yang jadi pasangan yang memang Tuhan coba kasih untuk aku ini. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu mantap melangkah ke jenjang itu? Ya sebenarnya banyak ya. Fase PDKT-nya berapa lama kalau boleh tahu kira-kira sebelum pacaran? PDKT ya ada PDKT, setelah itu PDKT, setelah itu nggak PDKT. Oh, up and down-nya itu sampai segitunya ya. Jadi Terlalu apa ya? Gini-gininya loh, up and down-nya terlalu Gejolak banyak. Kamula muda. Iya. Oke. Ya. Jadi maksudnya jadi nggak cuma sekedar up and down tuh dalam arti sudah ada PDKT tapi bisa sampai lost juga ya Iya, maksudnya ya. Bisa. Semua itu bisa terjadi di hubungan. Gitu. Siap. Sampai pada akhirnya satu hari itu aku doa ke Tuhan. Tuhan, aku lelek memang ngambil siapa Devina. Ya siapa namamu? Siapa namamu? Ya. Lancarkanlah. Oke. Tapi lek enggak ya wis gitu. Jauhkan. Ya wis dekatkan. Tolong jangan dekatkan dengan yang lain. Maksa kamu. Terus sempat aku juga Oke. tanya ke salah satu muse senior di GKT. Oh, ini siap. Aku dekat sama ini, dia ya kenal. Terus dia bilang, "Lek kamu memang jodoh, kamu pasti mbek DE gitu." Aku yakin. Pada akhirnya pada saat itu Oke. sebelum Januari 2015 itu aku masih galau kan, tapi pada saat Desember itu aku lumayan mantep. Ini aku harus all out. Jadi maksudnya aku harus 100% gitu loh. Nah, di Desember tuh apa yang kamu kayak mungkin faktor apa yang membuat kamu harus all out? Apakah dari kata-kata mukse tadi itu kah atau ada something yang lain mungkin? Mungkin kalau gini, dari aku doa, terus aku coba usaha ke Devina. Oke. Devina yang juga merespon positif pada saat itu. Oh, Ya wes oke. gas, ngono. Jadi kayak doa terus ternyata setelah kamu berdoa dan melakukan action Iya. dan ternyata responnya ada Betul. gitu ya. Dibukakan jalan. Dibukakan Gitu. jalan. Dibukakan jalan ya. Nah, sekarang kita tanya nih dari sisi Devinanya nih. Apa kamu paham nggak ini ya yang dikatakan dari ini apa ini? Maksudnya pas momentum apa ini ngerti?
ya ngerti kayaknya. Nggak, kayaknya ngerti. Ini pura-pura nggak tahu atau? Oke, nah sekarang pertanyaannya apa yang membuat kamu, kan dari cewek kan pasti juga mikir nih. Kalau ada cowok-cowok, ada 1000 cowok yang deketin aku, kamu bertanya, mana Tuhan kira-kira cowok yang memang menjadi kehendak. Nah, kira-kira gimana caranya supaya kamu tahu pada saat itu, oh ya ini memang si Denny nih yang harus tak sambut ini untuk jadi ke depan untuk tak seriusin nih. Ya apa ya, dari aku itu kayak ya sebenarnya jujur ya 2009 waktu kita itu camp, aku itu kayak wis dapet gak tahu hikmat atau apa gitu ya. Hikmat, siap. Kayak, wah, arek ini tuh baik buat kamu. Arek ini tuh buat kamu kayak gitu loh. Kayak ada sing itu ngomongi aku kayak gitu loh. Oh, ada orang atau kamu dalam hati? Ya, dalam hatiku sendiri. Dalam hati. Oke. Nah, tapi bukan dipelet kan? Kamu pelet. Mungkin ya. Nah, itu. Oke. Tapi ya namanya si muda, aku baru mau masuk SMA itu 2009. Jadi kayak alah apa sih kayak gitu loh. Aku kayak ignore suara-suara itu gitu kan. Jadi aku ya wis kayak anak muda biasa nih, ya koncoan kuabe kayak gitu kan. Terus pada saat ya itu 2015 bukan 14 Desember gitu ya. Oh, Desember ya 2014. Itu kayak gini. Tiba-tiba DE itu ngajak keluar bukan ngajak keluar, sorry. Aku itu panitiane Old and New. Ya. tahun baru. Ya, jadi tahun baru. Di gereja itu ya. Aku ketua panitiane dan aku itu pengen ada kayak balon hidrogen ya, itu. Kita wishing something. Ya, pokoknya foto balon gitu ya. Tapi aku itu bingung. Duh, kok gak ada sing nganter ya kan? Biasa nganter kamunya atau balonnya? Nganter akunya untuk membeli balon. Oke. Ambil balon. Oke. Kalau aku enggak harus diklirkan ini maksudnya. Oke. Terus. Gitu toh. Ya. Nah, biasanya lek DE itu ngajak keluar itu rada angel aku sebenarnya. Maksudnya kayak ya pernah tapi kayak enggak mau sing keseringan gitu. Kamu mempersulit dia kamu. Ayo dia keluar, skip. Skip sih ya. Oke. Gitu. Terus kok pas itu kayak pas aku ngomong aduh aku diantar siapa ya, terus malah dia tuh menawarkan, terus aku kayak ya wis lah, oke lah. Nah dari situ aku tuh kayak ya wis lah, ayo oke dijalani kayak gitu loh. Jadi kayak gak ono sing terlalu ya opo gitu. Tapi memang dari 2009 tuh aku wis kayak merasakan gitu, cuman aku kayak ignore aja, kayak halah sih apa. Tapi ya puji Tuhannya adalah dia itu apa ya, dari 2009 sampai 2014 tuh nggak berubah gitu loh. Paham nggak sih gitu. Sampai pada akhirnya yaitu 2015. Sama-sama mau bantu kamu ngambil balon hidrogen. Sama-sama. Ya. Oke. Jadi maksudnya dari dulu sampai sekarang tetap sama-sama care, tetap sama-sama perhatian. Betul. Konsisten ya. Konsisten mantap. Sampai sekarang ya? Iya, puji Tuhan. Iya, semoga. Enggak ya. Harus ya, Pak ya. Ya. Berarti pas kebetulan momentum di mana Denny ini bergumul, kemudian ya kok pas kamu juga ketepatan ya, pas momentumnya ya, kamu merasakan kayak ya cobalah ini. Iya, itu ya pasti itu gak kebetulan toh. Aku foto pun gak mungkin kebetulan gitu loh. Pasti harus diatur, gatuk kayak gitu loh. Waktu pertama kali mulai pacaran ya di Januari 2015, bener ya? Yeah. Dari fase pacaran sampai menikah itu kira-kira termnya berapa lama? Panjangnya 7,5 tahun kita. 7,5 tahun. Kita pacaran 7,5 tahun. Itu bisa S1 dan S2 itu ya. Betul. Yes. Lebih bonus. Mungkin itu ya, kalau dokter bisa udah udah jadi dokter spesialis sebelumnya, enggak tahu. Oke, boleh nggak dikasih cerita apa yang membuat kalian tuh kok 7,5 tahun waktu kalian untuk berpacaran? Kan kadang orang itu ya mungkin kalau kita pernah dengar ya omongan-omongan orang ya kayak berapa sih waktu yang paling ideal untuk kita ini harus married, untuk waktu kita pacaran ini supaya kita ini idealnya untuk married. Ya ada yang ngomong setahun lah, ada yang ngomong 2 tahun lah. Intinya mereka punya versi mereka masing-masing. Nah kalau dari versi kalian 7,5 tahun kira-kira ada pertimbangan seperti apa yang kalian coba pikirkan? Mungkin dari Devina dulu deh mungkin. Dari aku sih memang kenapa kok 7,5 tahun ya? Sebenarnya ya nggak ada target, range. Ya nggak ada range. Nggak ada patokan, harus pacaran
lebih dari 5 tahun. Oh, nggak ada. Ya, nggak ada. Cuman memang seiring berjalannya waktu kita itu pasti banyak apa ya? Pergumulannya gitu loh. Okay. Tahun pertama mungkin kita deal sama sifatnya atau apanya gitu ya. Nanti tahun kedua deal sama apanya kayak gitu loh. Jadi itu yang membuat akhirnya panjang. Ya, jadi flow-nya kalian memang yang membuat kalian karena aku harus banyak yang memang dipertimbangkan. Betul. Gitu. Apalagi aku ini orangnya kan overthinking. Jadi kayak gak bisa rush gitu loh. Jadi harus kayak dipikir ini yakin. Ya, mikir ya mungkin kalau dulu aku mungkin dianterin beli balon, apakah nanti ke depan Denny juga sama gitu kan. Beli barang-barang lain. Enggak cuma balon aja. Bagus. Oke. Nah, kalau dari Denny sendiri gimana nih? Kalau aku itu karena aku ya. Ya. Kalau aku itu orangnya kalau pacaran itu maksudnya harus 100% gitu loh. Apanya ini? Serius 100% nanti bakal nikah gitu loh. Jadi kita serius harus nikah nih. Tujuannya memang dari awal sudah kayak gitu sih. Oke. Kita ngomongin jauh ke depan. Oh, kita mau nih kayak di gini-gini loh. Oke. Perbedaan itu bisa kita samakan gitu. Ya. Jadi dari tahun ke tahun kita banyak ya adjustment. Kita beda itu sangat banyak. Jadi maksudnya sama kamu pun juga mencoba mendalami nih Devina ini kira-kira terhadap beberapa karakteristiknya dia ini apa nih yang bisa harus di-adjust ini dari dirimu juga ya. Oke, 7,5 tahun ya. Habis itu kalian baru memantapkan untuk menikah dan sekarang sudah menjalani 1 tahun 2 bulan. Masih ingat ya aku ya. Nah, sekarang kalau dari kalian sendiri nih, dari kalian ketika kalian pada saat kalian tadi mencari, kita ngomong jodoh lah ya, jodoh. Ketika kalian tadi mungkin Denny juga melihat, Devina dia sempat menceritakan ya, aku kok tadi waktu lihat Devina pertama kali itu, aku langsung kesengsem ini. Nah, kira-kira faktor apa nih Den yang membuat kamu itu kayak yakin, ini nih jodoh nih yang harus aku kejar ini, yang harus aku dapatkan ini. Kira-kira ada nggak kamu memikirkan hal seperti itu? Apa ya yang membuat kamu kayak aku nih harus coba nih mengejar si Devina ini? Nah gitu. Nanti Devina juga sama kira-kira dari semua cowok ini kenapa nih aku kok milihnya Denny nih? Maksudnya apa yang membuat kamu punya tanda-tanda khusus nih kok? Ya ini ternyata si Denny nih yang harus aku perjuangin juga ini jadi calon suamiku ini. Yeah. Kira-kira gimana dari Denny dulu nih? Kalau dari aku sih pertama ya aku doa ke Tuhan ya. Oke. Yang pertama Devina ini udah seiman sama aku. Oh iman ya. Oke, seiman. Sepelayanan. Ya pokoknya itu dulu. Terus aku usaha sama dia adjustment bareng-bareng. Adjustment itu apa ya? Saling tahu lah dia ini gimana, orangnya gimana, aku harus kayak gimana gitu. Ya. Nah terus kalau memang Tuhan sudah membuat kita untuk jadi satu ya nanti harusnya bisa lah, dan kita harus effort terus gitu loh. Effort sebagai cowok ya. Iya, effort cowok cewek sebenarnya ya sama. Kita harus apa ya? Ya mungkin kalau cewek effortnya dengan konsep yang lain mungkin ya. Kalau cowok kan effort ya seperti pada umumnya orang-orang effort ya. Ya kamu tahu lah. Ya enggak tahu aku. Betul. Ya oke guys, Devina gimana? Ya kalau dari aku kenapa kok aku akhirnya memantapkan diri mau sama dia gitu ya? Ya. Aku melihat dia ya pasti dia seiman sama seiman aku. Juga. Ya iyalah. Puji Tuhannya sepelayanan juga, jadi tahu apa aktivitasnya, gimana dia. Gimana cara dia melayani juga, bersosialisasi kayak gitu kan. Dan yang satu hal penting banget adalah dia itu mau untuk diajak bertumbuh bersama kayak gitu. Okay. Karena maksudnya gini, kalau misalnya salah satu egois gitu, ya nggak akan ketemu bisa gitu loh. Ya kan? Misalnya aku aku ngamuan gitu ya. Ya. Terus aku nggak mau berubah, wes aku pokoknya ngamuan ya, namanya ya gak bisa bertumbuh gitu loh. Ya wes bangrengan aja terus gitu. Orang kan. yang kadang bisa sudah memberikan nilai pada diri kita. Aku memang orangnya kayak gini. Nah itu yang kalau menurutku kurang tepat. Maksudnya kayak kamu harus terima aku apa adanya. Nah itu lebih tepat lagi kalau kayak lagunya Tulus, jangan cintai aku apa adanya gitu loh. Karena memang kita itu
dua orang yang berbeda, tapi kita itu harus mau saling gitu toh. Ya. Nah, itu yang membuat aku akhirnya wah iki. Maksudnya ini adalah orang yang bisa sampai tua be aku ini. Ya, karena gitu kamu loh. melihat Denny orangnya yang enggak tipikal yo. Aku memang orangnya gini, Yes. jadi terima aku apa adanya. Maksudnya orang yang sama-sama gitu pengen belajar. juga Devina. Orangnya Oke. maksudnya kita itu saling menurunkan ego kita gitu loh. Ya. Untuk mau jadi satu pasangan itu menurunkan ego Nah, itu kita. wangel loh. Ya, Karena bener. maksudnya karakter kan beda ya. Dari kita umur 0 sampai umur berapa berarti kita ketemuan nih? Umur 20-an. Berarti 20 tahun tuh kita wis jadi orang sing Devina gitu ya. Ya, sudah ada template yang kayak membentuk. gitu. Iya, Karena kan kita punya faktor keluarga, faktor Betul, lingkungan yang lingkungan. berbeda-beda, Masa kecil. sekolah. Nah, itu yang apa ya, membuat kita itu sangat berbeda. Tapi untuk menjadi satu tubuh mau nggak jalan bareng gitu loh. Iya. Nah, itu sih menurutku sing membuat aku akhirnya ini Isa ini. Oke. Gitu. Cakep banget ini nih. Memang kadang kalau kita lihat ya sorry pasangan-pasangan zaman sekarang kadang mereka ya hanya berpikir, ini pokoknya aku mau kasih semuanya buat kamu, tapi tanpa memikirkan yang lebih dalam bahwa ya seperti tadi kita bisa harus saling menurunkan ego lah, Iya, saling betul. mengalah supaya kita ini bisa sama-sama bertumbuh ya di dalam Iya. Tuhan ya. Itu memang suatu poin yang bagus nih. Nah, pernah nggak di dalam fase kalian ketika PDKT pacaran tuh ada pemikiran bahwa ya ini kelihatannya nih ada sesuatu sing mungkin miss, mungkin sesuatu yang kurang ini, atau mungkin sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasiku nih. Nah, kira-kira gimana? Ada nggak? Coba dari Devina dulu nih. Kalau bicara ekspektasi, kita cewek pasti banyak, maksudnya tinggi pasti ekspektasinya. Oh, aku pengen kayak kemarin lagi hits gempar di Instagram, minimal di rekeningnya pria kalau sebelum menikah ya 1M. Nah, itu udah ekspektasi kan. Nah, Ya, cewek tuh oke. banyak ekspektasi. Tapi Ya. menurutku memang cewek itu apa ya? Kalau ngomong matre ya bukan, tapi mereka itu kita itu realistis. Iya, kayak realistis. gitu kan. Nah, cuman ya itu kalau ngikuti ekspektasi terus, akhirnya yang sakit tuh kita sebenarnya. Oke. Nah, karena ya lihatlah dunia ini ku apa ya, kalau kamu percaya sama orang itu pasti salah karena sumber kekecewaanmu itu manusia kayak gitu loh. Ya. Nah, jadi kayak ekspektasi akan menyakiti kita. Nah, dalam sebuah hubungan wis tahu itu dua orang yang berbeda, ekspektasi boleh, tapi tetap harus dibicarakan dengan pasangannya gitu kan. Oke. Nah, jadi maksudnya apa ya? Like misalnya berekspektasi gitu ya. Ya, maksudnya gini, Ada sih, kita kayak- punya kayak ini, pengen seperti ini, tapi kadang kita harus realistis juga melihat dengan kondisinya seperti apa. Kalau dalam hubungan kita ya banyak banget perbedaan-perbedaan itu. Apalagi aku pasti ekspektasinya aku mau sing kayak gini, aku mau kamu gini. Nah, ya di awal-awal jujur mungkin ya menyakiti dia juga. Begitu pula dengan dia. Ya. Ekspektasiku wedok itu gini. Maksudnya cewek gini. Ya. Mungkin aku nggak bisa memenuhi. Nah, itu yang memang awal-awal ya setahun 2 tahun itu yang membuat kita itu kayak banyak cekcoknya. Gejolaknya banyak. Cuman ya puji Tuhannya ya itu loh. Dalam hubungan tuh nggak boleh cuman berdua. Tapi harus bertiga sama Tuhan kayak gitu loh. Nah, itulah yang jadi kayak apa ya? Penopang. Jadi kalau aku wes mau jatuh istilah nih, ayo ini kamu bangun ini loh, DSC berdiri kayak gitu loh. Jadi kayak ada apa ya yang membantu kita berdua untuk stay together kayak gitu loh. Itu suatu yang bagus ya, bahwa statement dalam sebuah hubungan itu nggak hanya cuma berdua, tapi ada bertiga, ada Tuhan di dalamnya. Maka ketika banyak konflik dan banyak gejolak itu, maka kita ini tahu bahwa fondasi kita ini adalah Tuhan dalam menjalin hubungan. Oke. Gimana Den? Kalau menurut kamu Den, kamu pernah nggak ada ekspektasi seperti apa gitu? Ya, seperti yang diomongkan sama Devina. Jadi waktu kita setahun 2 tahun itu dia udah ekspektasi nih, kayak gini kayak gitu. Lah aku yang sebagai cowok kan kalau nggak bisa mengimbangi itu pasti kita tekanan sendiri kan. Nah itu
Tapi waktu itu kami jalani sama-sama. Aku ya doa ke Tuhan gimana. Tapi caranya Tuhan itu luar biasa. Jadi sampai mulai dari aku pacaran sampai aku mau nikah itu, luar biasa. Sampai aku bisa nikah, melangsungkan nikah itu banyak sekali. Mesti aku berpegang sama Tuhan tok wis. Aku kerja, semua tak lakukan, aku usaha pokoknya, tapi Tuhan yang God do the rest gitulah. Kita do the best gitu. Ya, luar biasa ya. Ya aku juga ikut di tamu undanganmu sih. Di tamu undangan kalian ya. Ya aku sendiri secara pribadi memang juga menyaksikan luar biasa sekali sih perjalanan kalian dulu mulai kenal sampai kalian sekarang sudah menikah, ini suatu luar biasa. Ya boleh dibilang aku salah satu saksi hidup. Selamat lebay banget ya. Lebay banget ya. Oke. Nah, sekarang gini, di tengah-tengah kalian banyak konflik, banyak tekanan tadi, terus kalian melakukan itu. Cara kalian menumbuhkan rasa sayang kalian terhadap satu sama lain itu gimana sih caranya? Kalian kan pasti punya cara masing-masing nih. Kalau dari Denny gimana nih? Kalau dari aku ya, aku lihat kita ini tahu namanya love language. Oke. Yang lima bahasa kasih itu ya. 5 bahasa kasih. Apa saja sih itu kok nggak salah? Pemberian hadiah, kata-kata pujian, sentuhan fisik, terus quality time, sama satu nih lagi itu word of affirmation. Oh ya. Wis ya tadi ya. Sebentar saya. Pelayanan. Pelayanan, benar pelayanan. Oke, kalau Devina nih apa nih love language-nya ini? Nah, kalau Devina love language-nya itu semua. Gak bahaya toh? Bahaya sih. Kak Spiro sih. Kalau Devina ini nomor 1 itu word of affirmation. Oke, kata-kata pujian ya. Kata-kata pujian, senang dipuji gitu. Yang kedua dia quality time. Oke, jadi kamu harus banyak memuji dia dan menghabiskan quality time-mu bersama dia berarti. Oke. Jadi aku ini pertama nih orangnya waktu di awal-awal, ya tahun pertama, tahun kedua, ya sampai sekarang sih. Ya tapi sekarang lumayan. Aku ini orangnya cuek banget. Iya, kamu tahu sendiri kan kalau dia itu cuek banget. Cuek, pol. Coba tar. Kasih contoh satu kira-kira cueknya kayak gimana nih salah satunya nih. Iya, nih. jadi kayak maksudnya apa ya? Belum ngomongnya pegel. Sabar. Aku sih kedep-kedep sabar. Coba kasih satu contoh nih yang membuat kamu lihat, ini cowok ini kok cuek banget nih, gimana nih? Jadi kayak awal-awal gitu nggak perhatian. Oke. Kayak, yes, contoh simpel, maksudnya gini, kayak buka pintu Alfamart. Buka pintu Alfamart, terus tak buka, dia di belakangku. Ya. Waktu aku jalan dia nutup bek lah, dia belum masuk gitu loh. Ya itulah. Padahal kan cowok gentleman buka. Dibuka, ceweknya suruh masuk juga gitu ya. Kamu blok, tutup blok gitu. Padahal Devinanya masih di belakang. Belakangmu kayak gitu. Ya. Oh, kayak gitu ya ternyata ya. Cueknya tuh segitunya dulu. Dulu. Kalau sekarang sepeda. Sekarang kamu jadi penjaga pintu Alfamart. Aku yang buka, selamat datang. Terus ada Alfamart. Ya. Oke. Jadi karena kamu tahu bahwa kamu orangnya cuek, akhirnya kamu coba belajar beradaptasi dengan Devina ini memang ingin diperlakukan seperti ini nih. Akhirnya kamu mau coba berubah ke arah hal yang lebih baik. Betul. Ya? Terus contoh dia ini seneng dipuji gitu ya. Oke. Seneng dipuji. Ketika dia ngomong, aku punya ini loh, aku wis melakukan ini gitu. Aku dulu, ya wis, ngono tok. Terus dia langsung kesel gitu loh. Padahal maksudnya kalau dia udah ngomong, aku habis melakukan ini loh. Oh ya, thank you ya wis melakukan ini gitu. Contoh dia nyuci bajuku, thank you ya wis dicuci no gitu loh. Itu memberikan suatu hal simple tapi bisa memberikan affection yang baik lah gitu ya kepada pasangan ya. Sekedar thank you aja aku sudah bahagia gitu. Ya. Tak pikir harus, makasih sudah nyuciin, ayo tak ajak makan ke Gyukaku. Ya itu kadang. Makasih Kevin. Makasih ya, tolong ya. Aku enggak bahaya toh. Kalau itu Anda mungkin bahasa kasihnya Gyukaku. Bahasa kasihnya Gyukaku. Enggak apa-apa ada branding. Kalau Devina gimana kalau Devina? Kalau aku sih maksudnya Denny love language-nya apa? Oke. Ya enggak harus language sih, tapi cara kamu untuk kayak menunjukkan kasih kamu ini mengasihi suamimu ini seperti apa? Sebenarnya sama ya, love language. Language kalau kita juga itu gini, ya. kayak dulu memang kita masih blur gitu ya. Duh kok
gontok-gontokan terus kayak gitu. Tapi puji Tuhannya kita jadi tahu tentang love language. Nah, itu buat kita itu semakin paham. Oh, hari ini tuh love language-nya ini. Iya. Apa love language-nya Denny? Nah, dia acts of service. Oh, harus dilayani ya. Iya dong. Sebagai istri yang baik. Iya dong. Tadi sudah dilayani, contoh nyuci baju, aku yang bilang thank you lah. Oke. Ya puji Tuhannya connect ya, Bun. Ya. Akhirnya kamu karena melihat bahwa ini suami bahasa kasihnya adalah pelayanan, berarti ya kamu harus memberikan pelayanan terbaik untuk apa ya, menemukan dan melakukan love language itu ya nggak gampang. Ya. Maksudnya kayak apalagi bukan love language-nya kita sendiri ya kan? Iya, betul itu. Kalau dari pengalamanku, kecenderunganku untuk apa ya, kayak misalnya aku love language-nya words of affirmation gitu ya. Aku akan melakukan words of affirmation ke sama orang-orang yang lain. Gitu. Dan kalau orangnya kebetulan pas ya oke, tapi padahal nggak semuanya pas, maksudnya belum tentu. Kayak aku sering muji dia, kayak ganteng ya, tapi dia kayak ya karena bahasa kasihnya bukan itu, dia bahasa itu ojo ngomong ganteng lah gitu loh. Jadi kayak ya emang ada clash-nya, cuman sekarang kan kita udah masing-masing tahu gitu. Oke. Jadi proses lah. Jadi akhirnya melihat bahwa bahasa kasih itu bukan mesti untuk akunya, tapi untuk dianya. Makanya tadi kan kamu bilang bahasa kasihkunya aku melakukan sama yang terbaik, berarti kan sebenarnya akunya, bukan kamu orang lainnya gitu. sebenarnya. Ya. Wah, luar biasa nih, belajar dari banyak bahasa kasih nih. Oke, nah yang terakhir nih, coba nih berikan 1-2 patah kalimat yang bisa kalian berikan kepada mungkin teman-teman kita nih yang sedang menunggu atau mencari jodoh yang mungkin belum dapat sampai sekarang ini. Nah, kira-kira coba berikan 1-2 patah kalimat untuk mereka. Mungkin dari Devina dulu deh. Denny dulu. Oke, Denny dulu deh. Oke, Denny dulu. Udah tak catat ya ini. Contekan biar enggak poinnya enggak miss. Siap, coba silakan. Pesannya buat kalian yang masih mencari, doa sama Tuhan. Mantap. Usaha yang terbaik. Gini, usaha yang terbaik itu maksudnya bukan cari wanita sebanyak-banyaknya gitu, atau yang cewek cowok sambutlah cowok sebanyak-banyaknya buat grup WA di dalam. Iya. Tapi kita itu lebih penting itu kita harus upgrade diri kita sendiri. Oke. Kalau kita udah upgrade diri kita sendiri, kita jadi orang yang lebih baik, pasti cewek itu pasti adalah. Kita udah usaha yang terbaik buat diri kita, upgrade diri, ya itulah nanti Tuhan pasti bantu kita lah. Oke, berarti fokusnya adalah mengupgrade diri, bukan mencari cewek yang jadi fokusnya itu ke kitanya dulu ya. Pasti. Kalau pasti kita percayalah bahwa ketika kita menjadi orang pribadi yang baik, maka kita juga akan mendapatkan pasangan yang baik juga, bener ya? Ya kalau boleh nambahin sih kayak gini loh, istilahnya kamu cari spek paling tinggi, lah kamu speknya wes podo, kayak gitu loh. Kok berani-beraninya kamu cari spek segitu, kamu itu tidak segitu, kayak gitu loh, paham nggak sih? Oke, benar. Ada lagi kata-katanya? Atau itu juga rangkumannya itu? Ya, kalau aku sih ya sama aja gitu. Pokoknya harus doa pasti, karena selalu pertama mengandalkan Tuhan. Iya, karena doa dulu. apa ya? Dalam hubungannya kita pun gak ada Tuhan, waduh aku dewe ya, flashback gitu. Wah, gak ada Tuhan, mungkin gak ada kita sekarang. Gitu loh. Karena perbedaan kita sangat banyak. Rintangannya juga berat gitu kan. Kalau nggak ada anugerah dari Tuhan tuh kayak alah wis jadi debu, wis gak ada gitu loh. Tapi karena kasih karunia makanya Tuhan. Makanya kita bisa ada di sini gitu loh. Dan itu tolong tahu diri. Nah, jadi kayak kamu harus upgrade dirimu. Self improvement lah ya, self improvement. Pahami dirimu dulu. Baru nanti udahlah pasti Tuhan sediakno sungguhan gitu loh. Oke, good. Thank you ya sudah memberikan masukan dan juga bisa sedikit men-sharingkan kehidupan kalian ketika kalian awal dulu kenal, pacaran sampai sekarang sudah menikah. Kiranya apa yang kalian bicarakan bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang menonton juga. Oke. Ya. Thank you untuk hari ini, kita akan ketemu di konten selanjutnya. Dadah.